Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini akan menyegarkan kita dan menuntun hati pikiran kita untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari 1 Raja-Raja 3 ayat 9 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Haranii ale Tuhan lehen madiau habisuhon na perlu diau lahu mamaret tabang somon di bagasan hati goran jana asotakas diau paasikon dia nadenggan jana nadia najat muna nada songoni songon dia matar bainau mamaret tabang somu nagulangong. Dalam bahasa Indonesia, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini merupakan kisah di mana Salomo meminta hikmat untuk memimpin umat Tuhan. Ketika Tuhan menanyakan dia, apakah yang ingin kuberikan padamu? Maka dia meminta apa yang berguna bagi umat, bukan hanya berguna untuk dirinya. Saudara terkasih, pernyataan ini kelihatan indah dan mudah. Namun ketika dihadapkan dengan diri kita secara langsung, ketika ada seseorang mengatakan, mintalah yang terpenting menurut engkau yang akan kuberikan kepadamu, maka banyak orang harus berpikir lama, bahkan menimbang-nimbang apakah yang harus saya minta. Sering orang meminta adalah yang terpenting bagi dirinya, yang bermanfaat untuk kesejahteraannya. Namun bukan demikian dengan Salomo. Ada sesuatu yang di luar daripada kebiasaan umum yang diminta oleh Salomo, yaitu adalah bagaimana agar dia mampu menimbang perkara dalam memimpin umat yang diserahkan kepadanya. Artinya, dia ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Dia ingin menjadi orang yang berdampak, bukan hanya memenuhi kebutuhannya, namun juga adalah bagaimana agar orang lain menjadi merasakan kehadirannya. Itulah kehadiran seorang pemimpin Kristiani dalam kehidupannya. Kehadirannya adalah untuk umat, bukan untuk dirinya. Ketika seseorang ingin mempertahankan kepentingannya, pada saat itulah maka akan terkikis sebuah jiwa kasih dan kebenaran. Namun ketika seseorang menjadi memberikan yang terbaik melalui keberadaannya untuk banyak orang, maka di sanalah pengorbanan sebagaimana Kristus Yesus yang datang meninggalkan kenyamanannya agar orang yang percaya kepadanya menjadi beroleh keselamatan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, mari kita ingat bahwa kehadiran kita adalah untuk menjadi kebaikan bagi banyak orang, bukan hanya kebaikan individu. Oleh karena itu, biarlah melalui kehidupan sebagai orang percaya memancarkan kebaikan, keindahan daripada Tuhan. Oleh karena itu, jadilah sebagai umat yang memancarkan kasih Yesus, yang memperlihatkan agar setiap orang merasakan kebaikan Tuhan. Saudara terkasih, firman ini menghantar kita untuk menjadi orang yang penuh kasih, yang berdampak bagi banyak orang. Mungkin masih banyak kebutuhan secara personal, namun bagaimana kebutuhan itu mampu menjadi kebutuhan universal. Diri kita persembahkan adalah untuk banyak orang, bukan hanya untuk diri kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah. Jadikan kami menghidupi firman, menjadi kehidupan kami adalah kehidupan yang berdampak. Jadikan setiap umat Tuhan menjadi
memperlihatkan kasih Tuhan melalui kehidupan. Biarlah firman menjadi kekuatan dan semangat baru. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.